Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cici Melon. Hari ini gue mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari viewer-viewer gue yang tercinta dan meminta tolong Kodon dijawab. Loh, kok minta tolong gue? Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya lu, yang jawab gue gimana? Kan, Nggak tanggung jawab nih punya channel nih. kan takutnya ya gue belum ada ilmunya gitu loh. Kok bantuin gue apa sih? Iya. Udah dikasih mie ayam, nggak mau bantuin, ntar nggak dibawain lagi gua mie ayam. Apa? Kayak gini kok, kan banyak perdebatan nih kok tentang Ismail sama Ishak. Aduh, Ishak. Udah dari zaman bahla itu. Iya, jadi Apa gara-gara itu kali film Hison Lisan? kayaknya sih. Oh, okay. Jadi mana yang disembelih duluan jadi? Yang disembelih bukan Ismail, bukan Ishak. Lah, terus? Yang disembelih mah domba. Lah itu kenapa jadi perdebatan? Kan yang ditanya siapa yang mau disembelih, Ismail atau Ishak. Kalau yang disembelih mah bukan dua-duanya. Yang disembelih kan domba. Gimana sih? Kalau tanya terus siapa? Gimana? Iya, kalau ditanya siapa yang mau disembelih, nah itu baru kita bahas. Nah, terus gimana itu? Nah, jadi menurut Islam mau dari menurut Bible atau mau dari Quran? Dua-duanya lah. Bahasanya dua-duanya. Berarti kalau dua-duanya mesti buka Bible dulu ya? Iya. Bentar. Menurut Bible gitu ya? Memang kalau di Bible itu ada kata-kata Ishak yang apa namanya? Yang mau disembelih atau diperintahkan. Itu kan ada di Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Coba Ri, tampilin Ri. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ada kata Ishak. Ya kan? Nah, karena ada kata Ishak, makanya orang Kristen bilang bahwa yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Okay? Tapi dari kronologi ini nanti kita bisa cek, ya, bener nggak kira-kira Ishak yang mau disembelih? Nah, kita ngeliatnya kemana? Kita ngeliatnya ke sini. Hagar dan Ismail kan sudah diusir. Ini kan, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ya kan? Di sini di Kejadian 21 ada di ayat ini, sebentar. Setelah apa namanya? Nih, baca. Kejadian 21:14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Lu catat Beersheba ya. Siapa yang tinggal di Beersheba nih? Hagar dan Ismail. Berarti mereka pernah tinggal di Beersheba nih ya. Terus lihat lagi di bawahnya nih, yang terakhir nih. Kejadian 21, 20, 21. Baca nih. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perhatiin ya. Tadi kan ada kata-kata Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Terus yang 20-nya Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti berapa lama tinggal di Beersheba kan nggak disebutin? Nggak disebutin. Setelah itu baru mereka tinggal di gurun Paran. Betul ya? Baru dikasih istri. Berarti kira-kira mereka tinggal di Beersheba tuh sehari 2 hari Pak? Cukup lama? Cukup lama ya? Oke, catat ya. Berarti Hagar dan Ismail pernah tinggal di Beersheba. Oke, sekarang pada waktu setelah mereka diusir, ada perjanjian Abraham dan Abimelek. Ini di Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Setelah Abraham dan mengadakan perjanjian dengan Abimelek, dikatakan apa nih? Ini kan Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ini berarti Abraham tinggal di mana? Beersheba. 34-nya. Dan masih lama? Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Di Beersheba. Di Beersheba kan? Iya. Tadi Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Abraham juga tinggal di Beersheba. Terus setelah
pasal ini di Kejadian 22 baru dikatakan begini. Setelah kepercayaan Abraham diuji, ya. Baru dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yakni Ishak. Jadi pada waktu Abraham menerima perintah untuk menyembelih atau mempersembahkan anaknya, menerima perintahnya lokasi di mana? Beersheba. Terakhir di mana tadi? Di Filistin ya? Iya. Negara Filistin. Iya. Iya, Filistin. Tapi kan nama daerahnya Beersheba. Iya, Beersheba. Ini kan? Berarti ini yang terakhir tadi. Paling bawah. Perjanjian Abraham dengan Abimelek kan? Iya, yang 34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Filistin kan itu kan negeri orang Filistin ya. Tapi tempatnya kan Beersheba. Iya, nama. Berarti Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Abraham juga tinggal di Beersheba. Terus pada waktu Abraham terima perintah, di mana terima perintahnya? Beersheba. Beersheba. Oke? Iya. Terus setelah dibilang bahwa tempatnya nanti akan diberitahu, kan setelah di atas Gunung Moria itu, setelah anaknya yang tunggal itu tidak jadi disembelih, Abraham pulang kan nih kan? Iya. Nih sebentar nih, ini kita nggak usah baca semua lah ya. Setelah itu apa nih? Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Kemana? Dan Abraham tinggal di Beersheba. Lah, lo piye? Gue ulang ya. Hagar dan Ismail diusir. Iya. Tinggal di Beersheba. Setelah Ismail besar, baru tinggal di Gurun Paran. Iya. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek juga di Beersheba. Dan Abraham juga tinggal di Beersheba. Abraham diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal itu di Bukit Moria. Setelah nggak jadi disembelih, diganti dengan kambing atau domba, Abraham dan kedua bujangnya dan anak yang tunggal itu kembalinya kemana? Beersheba. Pertanyaannya, apakah Abraham ini pulang ke rumah yang salah, atau Abraham salah bawa pulang anak? Gitu pertanyaannya. Kalau yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Ya? Coba dijawab. Jangan gitu dong, gue aja puyeng suruh jawab lagi. Nah, sekarang setelah kejadian ini, pas lagi kejadian ini kan setelahnya kan cuman berita ada kabar kelahiran siapa gini kan, keturunan Nahor kan. Ini kejadian 22 nih. Kejadian 23-nya apa? Coba baca. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Terus? Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Di mana? Sarah tinggalnya di mana kalau gitu? Kiryat Arba. Di Hebron kan? Hebron. Terus? Kanaan. Baca lagi. Sudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati. Sorry, ini nggak usah dibaca deh. Yang ayat 2 aja nih. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Lo kok perlu datang meratapi? Abraham datang dari mana? Beersheba. Paham nggak maksud gue? Paham sih, cuma jadi yang mau disembelih itu kira-kira Ismail yang tinggal di Beersheba atau Ishak yang ibunya tinggal di Hebron gitu. Kalau memang benar Ishak yang mau disembelih, kan pertanyaannya jadi pada waktu Abraham pulang membawa anak yang tunggal itu Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang salah bawa anak gitu. Masuk akal nggak pertanyaan gue? Masuk akal, cuman kan jadi apa? Bingung. Bingung maksudnya tuh ya yang mana gitu kan jadinya. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, kalau buat buat Hagar, Ismail anak tunggal bukan? Iya. Anak tunggal dong. Anak tunggal. Buat Sarah, enggak. Ishak anak tunggal bukan? Enggak. Ishak anak tunggal. Anak tunggal. Kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggalnya yang mana? Yang Ishak apa yang Ismail? Buat Abraham. Ismail. Kan yang lahir duluan kan Ismail. Iya. Setelah Ismail berusia 14 tahun, baru Ishak lahir. Berarti yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Ismail atau Ishak? Ismail. Sebagai, kan ini kan diperintahkan kan kepada Abraham, anakmu yang tunggal. Iya. Kalau buat Sarah, betul, Ishak anak tunggal. Buat Hagar, Ismail anak tunggal. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal siapa? Ismail. Selama 14 tahun, Ismail itu anak tunggal. Lah itu ada tulisannya Ishak.
Ya, kalau tulisan kan bisa diganti-ganti. Oh. Itu maksudnya. Iya, iya, iya. Kan dengan logika gitu loh. Iya. Apakah Ishak pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ya enggak. Ya enggak dong. Enggak. Nah gitu maksudnya. Nah kita kan membaca ini kan juga harus dengan akal gitu. Paham ya? Paham, paham. Ngerti. Nah, jadi menurut Bible menggunakan akal dan membaca kronologinya nggak susah kok sebenarnya menentukan bahwa yang mau disalib itu siapa Iya, gitu. iya. Menurut Bible. Tapi kalau ada film His Only Son yang mau disembelih Ishak karena mereka baca di dalam Bible ada kata Ishak. Ya suka-suka mereka, orang mereka yang bikin film bukan kita. Kok kita yang ributin gitu. Iya. Kita aja, jadi keyakinan kita aja. Nah, terus kalau menurut Quran, tutup dulu, Ri. Menurut Quran, itu ada di Quran surat As-Saffat. Nah ya, Quran As-Saffat ini saya tampilin ya. Saya gedein dulu nih. Oke, sekarang gedein, Ri. Nih. Itu Quran ayat ke-37 dari ayat 100 sampai 112 ya. Bacaan dia terjemahnya aja ya, biar cepet ya. Quran surat 37 dari ayat 100 sampai 112. Coba dibaca. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Tunggu, ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Soleh. Ingetin ya, soleh ya. Ingetin ya. Terus yang 101? Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak yang soleh. Dikasih anak yang sabar. Ingetin ya. Jadi ada anak yang soleh, ada anak yang sabar. Mintanya yang soleh, dikasih yang sabar. Iya. Ingetin. Terus 102? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Tadi mau minta anak yang soleh, dikasih anak yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa dia akan menyembelih anak itu, anaknya jawab, Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Karena anak yang dikasih adalah anak yang sabar. Yang 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Terus 104. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Terus? Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Terus? Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Yang soleh siapa? Ishak. Yang sabar? Ismail. Gampang nggak ngeliat begini? Lebih gampang sih. Gampang nggak? Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak yang soleh. Dikasih yang sabar. Yang sabar ini mau disembelih, akhirnya diganti dengan hewan. Terus setelah insiden itu baru ada kabar kelahiran Nabi yang soleh, anak yang soleh. Di sini ditulis ada nama Ishak. Berarti kalau dengan begini kan dengan akal sehat kan gampang sekali menentukan. Berarti yang mau disalib yang sabar itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Gampang nggak? Gampang. Udah gitu. Selesai perkara ya? Selesai perkara. Dan kenapa tadi gue mikir banget? Dan gelar daripada Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan sabar itu nggak pernah ketuker dengan gelarnya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam disebut yang soleh, Nabi Ismail sejajar dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkarnain alaihissalam juga disebut nabi yang sabar. Berarti nggak pernah ketukar Nabi Ismail alaihissalam disebut dengan yang soleh, nggak pernah. Disebutnya selalu dengan yang sabar. Nabi Ishak selalu disebut dengan yang soleh. Boleh dicek di ayat yang lain. Gampang kan? Gampang. Jadi menurut Bible, kira-kira siapa yang mau disalib? Mau disembelih.
Belum tahu sih. Tadi yang kita baca Kalau Bible. secara logika. Secara kronologi. Ismail. Menurut Quran, secara kronologi, secara title yang tidak pernah ketukar, juga Ismail alaihissalam. Gitu. Ada nggak ulama-ulama yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu Ishak alaihissalam? Nggak ada. Ada. Masa sih? Ada. Ulama Islam yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak, ada. Tetapi menurut Ibnu Katsir, ulama yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu Ishak itu berasal dari Israiliyat. Apa tuh? Riwayat-riwayat dari Bani Israel. Oh. Gitu ya. Tetapi mayoritas menafsirkan yang mau disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Oke? Ngerti. Puas? Puas. Alhamdulillah. Terjawab kan gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan film His Only Son. Yang bikin film His Only Son dia mungkin kan berdasarkan Bible yang ada tulisan Ishak gitu. Iya. Coba kalau yang bikin film His Only Son itu berdasarkan Dead Sea Scroll. Tuh ada Dead Sea Scroll tuh. Ya, Dead Sea Scroll. Ada nggak kata Ishaknya di situ? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada di dalam Dead Sea Scroll, tidak di. Apalagi sih Dead Sea Scrolls? Ya Allah. Dead Sea Scroll itu apa? Gulungan-gulungan yang ditemukan kira-kira tahun 1950 di gua-gua di daerah Qumron. Gitu. Di dalamnya situ juga ada cerita mengenai pengorbanan ini, penyembelihan ini, dan di situ tidak ditulis nama Ishak. Coba kalau yang bikin film His Only Son menggunakan Dead Sea Scroll, ya bukan Ishak yang mau disembelih, karena nggak ada namanya. Gitu ya. Oke. Paham. Paham kok? Paham. Ada sahabat melon. Kokoriko. Kita lanjut ke yang pertanyaan kedua boleh ya Kok ya? Apa? Nah ini ada yang nanya nih Kok. Kenapa Islam itu boleh meniduri meniduri budak tawanan perang yang udah dimenangin sama dia? Ya menidurinya setelah menikahi apa sebelum menikahi? Dia nggak sebut. Coba ayatnya, ada nggak di ayatnya? Di ayatnya setahu saya itu ada kata-kata mas kawin, berilah mas kawin yang baik. Kalau ada mas kawin berarti dinikahin nggak? Nikahin. Ya udah. Kenapa? Kalau udah diberi mas kawin kan berarti dinikahin. Kalau udah dinikahin kenapa nggak boleh ditidurin? Gitu. Berarti memang harus dinikahi dulu nih ya? Iya. Iya dong. Ada ayatnya kok, cuman nggak ditulis ya ayatnya ya. Enggak sih. Tapi saya ingat gitu ada. Doang. Terus? Nah terus ada lagi yang nanya nih Kok tentang hari kiamat. Itu katanya Nabi Isa bilang katanya janganlah ragu tentang hari kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus gitu. Ikutilah aku. Akunya siapa? Nggak tahu. Tapi yang di garis bawahi sama dia itu inilah jalan yang lurus. Itu Az-Zukhruf ayat 61. Az-Zukhruf ayat 61. Coba sebentar. Az-Zukhruf. Hah? Bible tuh yang ada persamaannya gitu. Nggak, kalau dia mengatakan jalan yang lurus, berarti biasanya dia akan nanti menghubungkan dengan surat Al-Fatihah. Ya kan? 61 nih kan, coba dibaca nih. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah terus, jalan yang lurus. Ini maksudnya ayat ini? Iya. Maksudnya ayat ini orang Kristen berpikir bahwa yang dibilang ikutilah aku ini maksudnya ikuti Nabi Isa. Nabi Isa, inilah jalan yang lurus itu Nabi Isa. Gue boleh pinjam istilahnya Ustadz Kanama nggak ya? Apa tadi PBM? Apa tadi PBM? Pak lalu bawa menyanyi. Yang dimaksud ikutilah aku ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bukti? Ya iyalah, kalau mereka mah mesti. Iya. Bagaimana sih Kok? Ya, kita tinggal bukain aja nih ya, tutup dulu, Ri. Kita tinggal buka Quran, Kemenak. Gampang kok. Nih. Cari surat ayat apa? 43 kan tadi kan? Surah 43. 43. Ayat berapa tadi? 61. Cari 61 nih. 61 nih. Ini ada tafsir nih.
Mulai baca apa gue yang baca? Enggak, jarak kecil banget dari sini. Tafsir ringkas ya. Dan sungguh dia, yakni Nabi Isa yang mengagumkan itulah yang lahir tanpa ayah dan dianugerahi kemampuan menghidupkan orang mati serta menyembuhkan berbagai macam penyakit, benar-benar menjadi pertanda ya, bukan memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya memberikan pertanda akan hari kiamat itu, ini loh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tuh bisa menciptakan Nabi Isa itu sebagai pertanda gitu bahwa hari kiamat itu pasti ada gitu dan pasti akan datang hari kiamat ya. Dan ikutilah aku dengan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulku. Berarti kalau aku, Rasulku, berarti aku siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulku siapa? Nabi Isa. Salah satunya adalah Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Inilah jalan yang lurus yang dapat menyelamatkan kamu dari siksaanku di dunia dan akhirat. Kalau berdasarkan tafsir tahlili, Allah menerangkan lebih lanjut tentang kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa yang akan menjadi bukti tentang adanya hari kiamat. Hal itu karena Nabi Isa memiliki mujizat-mujizat besar seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan, dan sebagainya. Mujizat-mujizat itu merupakan bukti bahwa Allah yang memberikannya mampu menciptakan hari kiamat. Jadi menciptakan hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Isa gitu ya. Di samping itu, hadis-hadis sahih menginformasikan akan datangnya Nabi Isa menjelang hari kiamat. Hadis itu diriwayatkan dari berbagai sumber, diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Ahad, sehingga dipandang mutawatir oleh sebagian ulama. Hadis itu diantaranya adalah Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menguasai jiwaku, hampir saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah bahwa munculnya Nabi Isa menjelang hari kiamat merupakan tanda bahwa kiamat akan datang. Selanjutnya Allah meminta manusia agar tidak meragukan datangnya hari kiamat. Karena itu mereka harus mempersiapkan diri dengan cara beriman dan berbuat baik, agar dapat memetik buah iman dan amalnya nanti di akhirat. Dengan begitu manusia akan hidup bahagia selamanya di hari akhirat nanti. Allah meminta Bani Israel agar mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada Nabi Isa mengenai adanya hari kiamat. Ajaran tentang adanya kiamat meminta manusia agar berbuat baik sebagai persiapan untuk menghadapinya. Ajaran itu merupakan jalan yang lurus dan mutlak, benar, dan pasti dapat mengantarkan manusia ke kehidupan yang bahagia di akhirat. Jalan yang lurus itulah yang diajarkan Islam, yang merupakan agama yang dibawa semua nabi, termasuk nabi terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, clear kan? Gampang kan? Cuman baca begitu aja kan gampang sebenarnya. Gitu ya. Nih, jadi itu bukan omongannya Nabi Isa. Ya, jelas ya. Gini, kita ajarin teman-teman ya yang belum muslim, kalau mau tanya, baca tafsir dulu. Kalau sudah baca tafsir, masih nanya juga, berarti apa? PBM. Kok ngomong-ngomong ya lagi ya. Loh iya kan kalau tinggal baca tafsir kan sebenarnya udah gampang. Iya. Terus kalau mau bilang ikutilah aku jadi Nabi Isa Al-Masih. Gimana? Yang di Yohanes 14:6 mereka nih suka ngutip-ngutip ayat. Jalan. Iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi satu sampai situ aja, nggak dilanjutin sama mereka kok. Kelanjutannya ada lagi, tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau nggak melalui aku. Artinya kan kalau pengen ketemu Allah kita harus melewati Isa atau Yesus kan. Ya, pada saat itu. Ya jalan kan? Jalan. Tapi mereka nyetop ayatnya gitu. Maksudnya ya jalan sama tujuan sama nggak? Sama. Jalan sama tujuan sama. Beda lah. Nah Yesusnya jalan apa tujuan? Di sini tulisannya jalan. Jalan, bukan tujuannya. Tujuannya siapa? Allah. Kalau tidak sampai kepada Bapa. Bapa itu kan siapa? Allah. Berarti Yesus hanya jalan kan? Jalan. Sekarang jalannya Nabi Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam siapa jalannya? Ya. Yesus juga? Bukan. Nabi Musa. Nabi Musa lah. Gitu. Kan gampang. Ini ada buku nih tipis nih. Iya tipis kok, gak tebel. Sebel gue. Loh, kok sebel? Nih baca nih. Lo kan udah bahasa Inggris, terjemahin. Yang di kuning-kuning itu. Baca nggak Inggrisnya? Baca. Mitra like Jesus was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and the Good Shepherd. Mitra seperti Yesus diartikan sebagai jalan, kejujuran, kehidupan, kebenaran, kehidupan, terang,
kata-kata, the word, terus ya, firman. Firman. Terus anak Tuhan. Dan gembala yang baik. Gembala yang baik. Itu siapa yang disebut juga the way, the truth, and the life? Mitra. Siapa Mitra? Siapa? Lu nanya gue, lu yang ngasih buku, gue aja bingung Mitra siapa. Ini judulnya The Greatest Celestial Deception, Sam Oputa. Yang nulis Sam Oputa. Ini tadi halaman berapa? 61. Iya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini mitra adalah dewa mitra. Dewa mitra seperti Yesus juga dianggap sebagai the way, the truth, and the life, the light, the word, the Son of God, and the good shepherd. Mau baca? Kok Riko? Mau baca? Nih. Bisa bahasa Inggris. Nah, artinya begitu. Jadi yang disebut dengan jalan bukan cuma Yesus doang. Dewa mitra aja disebut sebagai the way, the truth, and the life. Nggak kira lagu ya? Kok mirip ya? Sama mitra sama Yesus ya? Ini ada sesuatu nih kok. Apakah kebetulan? Tidak ada kebetulan di dunia. Bukan, apakah kebetulan kalau Yesus disebut jalan dan hidup dan kebenaran? Kok ada yang sama gitu Dewa Mitra? Padahal Mitra ini kan jauh sebelum ada Yesus. Kira-kira 400 tahun Mitra itu disembah oleh bangsa Romawi. Mitra juga disebut the way, the truth, and the life. Yesus juga disebut the way, the truth, and the life. Kira-kira Mitra yang nyontek Yesus apa Yesus yang nyontek Mitra? Kira-kira. Tulisannya gitu maksudnya. Nanya doang, kira-kira kebetulan nggak gitu. Itu doang kira-kira. Mancing ya? Lu mau mancing? Loh, gua kan cuma nanya. Terus? Udah? Udah. Satu lagi nih kok. Dua lagi nggak apa-apa. Satu doang adanya nih. Kenapa Islam memperbolehkan nikah di bawah umur terhadap anak perempuan yang belum menstruasi? Sering banget ya. Yang diserang beginian terus ya. Padahal di dalam Bible banyak loh yang nikah di bawah umur loh. Yang nikah di bawah umur, yang berzina di bawah umur banyak. Iya. Tapi intinya gini. Di dalam tradisi bangsa Semit tahu kan? Tahu. Yahudi, Arab, Aramaik, bangsa-bangsa Semit di dalam tradisi mereka itu memang ada yang disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini itu artinya pernikahan di usia dini. Jadi Arab juga termasuk bangsa Semit kan? Iya. Ya. Di dalam tradisi bangsa Yahudi itu malah lebih ini ya. Mau gue bacain? Boleh. Nih. Humas. Ada diceritakan Nabi Ishak menikahi. Siapa tadi kan kita baca tuh pada waktu tidak jadi disembelih, kan ada kabar berita keturunan Nahor. Iya. Nah, kita baca lagi. Nih, persis nih tuh di bawahnya nih. Yang paling akhir. Tampilin, Ri. Ini kan? Ini tadi kan peristiwa apa namanya? Yang kepercayaan Abraham diuji kan? Peristiwa apa insiden penyembelihan yang tidak terjadi. Setelah Abraham pulang ke rumah yang salah, bawa anak yang salah, nggak tahu yang mana gitu ya, dapat kabar. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan siapa? Ribka. Ribka ini nanti yang menjadi istrinya Ishak. Oke. Nah, kita baca di sini. Umur berapa Ribka dinikahin sama Ishak? Kita lihat Genesis, ya kan? Gue langsung kasih footnote-nya aja. Footnote-nya dari rabi-rabi Yahudi gitu. Tapi menjawab dulu ya, menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa kok di Islam boleh menikahi anak perempuan yang apa? Yang di bawah kecil? Umur, yang belum menstruasi. Di bawah umur. Oh, gini. Tadi kan gue bilang, kalau yang namanya tradisi pernikahan, pernikahan dini, di dalam Islam memang tidak dilarang menikahi anak yang belum menstruasi. Tetapi menggauli ada aturannya nggak? Enggak sih. Terus? Adakah? Ada lah. Oh, ada ya. Nah sekarang kalau yang di Bukhari, Aisyah disebutkan dinikahi oleh Nabi, kemudian bercampur atau berumah tangga pada usia berapa tahun? Dinikahi 6 tahun, bercampur atau berumah tangga usia 9 tahun. Berarti kan ada masa tunggu.
Iya, jadi sebenarnya yang disebut dengan menikahi itu belum tentu langsung bercampur atau berumah tangga. Oh iya. Jadi nanti itu tradisi ya. Demikian juga nanti di dalam Bible mereka. Ishak menikahi Ribka pada waktu Ribka berusia berapa tahun? Nggak tahu. Berapa? 3? Hah? Kaget. Ntar gue bacain, tenang aja. Bentar ya. Ishaknya umur? Nah, kalau mengenai umur Ishaknya, nanti ada yang menafsirkan bahwa Ishak berusia 37 tahun. Baca nih, yang kuning. 40 years old. Isaac was 37 years old at the time of the Aqidah. Aqidah itu peristiwa penyembelihan. Terus? When Rebecca was born, he waited 3 years until she was physically capable of marriage. Terus? Since he was 60 when Rebecca gave birth. Rebecca was barren for 20 years. Jadi, umurnya Ribka berapa waktu dinikahi sama Ishak? 23 ya? 20 berarti. Dan dinikahinnya umur 3 tahun. Iya. Terus kemudian Ribka mandul selama 20 tahun. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan yang menjadi masalahnya dinikahinya umur berapa? 3 tahun. Iya. Betul nggak? Karena ditunggu 3 tahun oleh Ishak sampai dia siap gitu kan? Iya. Nanti orang Kristen akan bilang nggak mungkin karena dia kan disuruh mengambil air di sumur gitu kan? Nah, ini ada keterangan lagi nih. And her nurse, according to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time, so that she would have needed someone to take care of her. Terjemahin dong. Iya, jadi saat itu Rebecca dikasih pengasuh karena Rebecca masih umur 3 tahun. Jadi butuh yang jagain dia. Iya, itu udah sebutin kan 3 years old kan? Iya. Yang ngomong siapa? According to the most common rabbinic chronology. Sekarang 3 tahun. Apakah kalau kita berpikir Ishak menikahi Ribka yang usia 3 tahun itu langsung digaulin? Ya enggak lah. Enggak. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang menuduh atau menyerang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha itu berpikirnya menikah langsung menggauli gitu. Padahal di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah pada saat Aisyah berusia 6 tahun dan berumah tangga pada usia 9 tahun. Karena apa? Karena memang wanita-wanita bangsa Semit itu memang dikatakan ya, ini di dalam website yang internasional yang bukan nggak ada urusan agama juga menyebutkan bahwa bangsa apa ya? Kaukasoid apa gitu. Ras Kaukasoid itu memang lebih cepat dapat mens. Oke. Lebih cepat dapat mens dibandingkan dengan kita bangsa. Kita ini termasuk ras Mongoloid. Bangsa Mongol berarti. Nggak usah nunjuk-nunjuk dong. Biasa aja. Kaukasoid itu termasuk yang lebih cepat dapat haid. Apalagi kalau di padang gurun, di tempat yang panas. Kita sebagai ras Mongoloid memang lebih lambat daripada mereka. Zaman sekarang anak umur berapa? 9 tahun, 10 tahun udah ada yang mens belum? Ada sih. Tuh. Zaman sekarang ada. Ada kan? Ada. Terus masalahnya apa kalau berumah tangga sama wanita yang sudah mens? Kalau wanita sudah mens, itu dianggapnya sudah wanita yang sudah siap apa belum? Ya kan harusnya udah. Nah itu. Nah, terus kita baca lagi nih kan tadi kita udah lihat bahwa Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Apakah langsung digaulin? Enggak lah. Enggak lah, kita nggak mikir begitulah ya. Jadi jangan langsung berpikir yang disebut dengan pernikahan itu langsung satu ranjang gitu. Itu pertama ya. Kedua, tahu nggak yang disebut dengan Nabi Daud? Nabi Daud. Tahu Nabi Daud. Di Bible ada cerita Nabi Daud berzina kan? Iya. Sama Bathsheba. Iya, Pernah dengar Bathsheba? Yang prajurit itu kan disuruh maju ke depan. Suaminya atau prajuritnya. Siapa namanya? Uria. Jadi ceritanya sudah udah berzina. Baru Urianya pulang. Pas Urianya balik ke medan perang, Daudnya menulis surat kepada komandan yang lain untuk menaruh dia di ujung paling depan supaya cepat mati. Ya kan? Setelah mati, baru si Bathsheba-nya dinikahin sama Daud kan? Iya. Jadi si Bathsheba ini binor gitu.
Tahu dong, benar dong, bini orang. Tahu. Berzina, berarti hukumnya apa kalau di dalam bangsa Israel? Berzina. Apalagi sudah menikah loh. Rajam sampai mati. Nah, pertanyaan kita, berapa umurnya Bathsheba ini? Pada waktu berzina gitu. Nggak tahu. Ya. Kita bisa ngitung umurnya Bathsheba itu dari usia kakeknya. Kakeknya Bathsheba tuh namanya Ahitofel. Itu bahasanya mungkin harus detail ya. Saya bisa nunjukin perhitungan usianya. Setelah dihitung-hitung, pada waktu Bathsheba pertama kali berzina dengan Daud, itu umurnya nggak lebih dari usia 7 sampai 9 tahun. Bahkan di Sanhedrin disebutkan bahwa Bathsheba itu sudah melahirkan anak pada usia 6 tahun. Sanhedrin ya. Kok bisa? Oh, hahu-hahu. Ya kan nggak lazim kayak gitu kan. Nggak sama seperti yang kita lihat sekarang. Ya mereka menuliskan begitu kan mereka pasti punya alasan. Ahitofel itu yang namanya yang sebagai kakeknya si Bathsheba, kakek ya, sudah punya cucu pada waktu Ahitofel itu hanya berusia 31 sampai 33 tahun. Waduh. Sudah punya cucu. Berarti umur berapa Ahitofel punya anak? Umur berapa anaknya Ahitofel punya anak? Iya. Berarti umurnya hanya kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Gitu. Sedangkan tafsir dari mereka sendiri, tafsir dari Yahudi, bahkan di Kristen juga ada tafsirnya, itu meninggalnya umurnya si Ahitofel ini, ada yang bilang 31 tahun, ada yang bilang 33 tahun. Coba bayangin, seorang kakek umur 31 sampai 33 tahun sudah punya cucu. Usia berapa dia punya anak? Usia berapa anaknya punya anak gitu? Iya. Kita anggap aja ini anggap aja kita fur. Karena Daud di dalam ayat yang lain di Mazmur mengatakan bahwa yang disebut musuhnya ini, yang dimaksud dengan Ahitofel ini tidak akan hidup setengah dari usianya. Dari umur manusia pada saat itu maksudnya. Iya. Usia manusia itu bisa dianggap umurnya pada waktu itu dihitung sebagai umur 70 sampai 80 tahun. Ambil aja kita yang paling tua lah, 80 tahun. 80. Kalau 80 tahun, setengahnya berapa? 40 tahun. Disebutkan Mazmur ngomong bahwa Ahitofel itu usianya tidak akan melebihi setengahnya. Berarti umurnya nggak sampai 40. Anggaplah 39. Walaupun ada yang menafsirkan 31, 33 ya. Iya. Kita pakai yang mendekati 40 lah. Ya 39. Kita anggap 39 sudah punya anak, sudah punya cucu. Umur berapa berarti dia punya anak? Gitu. Iya, paham ya? banget. Jadi Bathsheba ini umur berapa pada waktu dizinai sama Daud gitu? Iya. Itu nanti dari umurnya bisa dihitung, hitung mundur gitu. Nah, apakah kita mau bilang Nabi Daud itu pedofil? Enggak lah. Apakah kita mau bilang Ishak yang menikahi Ribka usia 3 tahun, apa kita mau sebut pedofil? Enggak lah. Ya. Terus Maria, ibunya Yesus. Waktu nikah dengan Yusuf suaminya, umur berapa Maria? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Nggak tahu. Yusufnya umur 90 tahun, Marianya umur 12 sampai 14 tahun. Hah? Gimana sih? Ada nggak di Bible angkanya 12 tahun? Nggak ada. Tapi di sumber-sumber Kristen yang ya boleh disebut sumber sekunder, dan itu sumber yang resmi. Ada di gospel juga yang lain. Mau baca? Boleh. Gue baru dengar, serius. Serius? Iya. Dulu berapa tahun jadi Katolik? Ada di Bible, nggak? Lu sendiri bilang nggak ada. Ya memang nggak ada, tapi kan ini dokumen sekunder mereka. Ya sekarang kalau misalnya di Bible nggak ada, kita tanya sama orang Kristen, tahu nggak umurnya Maria pada waktu menikah dengan Yusuf? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ngeliat dari sumber-sumber sekunder gini. Terus kenapa lu nanya gue Ya maksudnya bahwa memang di dalam tradisinya bangsa Semit itu pernikahan dini itu tidak masalah, bukan hal yang aib gitu. Jangan kita membawa standar moral zaman sekarang dibawa ke zaman itu yang nggak fair namanya. Mana coba ya. Bentar, nih. Lu baca sendiri ntar. Tebel apa tipis? Tipis lah ini mah. Baca sendiri. Ntar kalau nggak bacain sangkain gua ngadi-ngadi. And when she was 12 years old, there was held a council of priests, saying, "Behold, Mary has reached the age of 12 years in the temple of Lord." 12 tahun. 12 tahun. Bukunya apa judulnya? Tunjukin.
The Protevangelium of James. James Orr. Kenapa ini nggak dikanon? Tahu. Kenapa nggak dikanon? Orang Kristen bilang ini nggak dikanon karena tidak jelas siapa yang ngarang. Tidak jelas siapa yang nulis. Tanya balik. 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dibahas lagi. Siapa yang nulis gitu? Dibahas lagi sama dia. Jadi kan penetapan standarnya ini kan nggak boleh tebang pilih atau nggak boleh double standar. Kalau 4 gospel itu penulisnya anonim atau tidak ada pengakuan dari penulis bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lah ini kenapa nggak dikanon? Ini juga nggak ada nama penulisnya gitu. Ada ini James Orr. Ya, itu kan penerjemahnya. Tapi penulis daripada yang disebut dengan Protevangelium itu James kan nggak ditulis. Jadi double standarnya di situ. Yang begini ditolak, yang 4 gospel diterima walaupun sama-sama anonim gitu. Kalau orang Kristen bilang ini adalah Injil palsu. Palsunya kenapa? Karena nggak jelas siapa yang ngarang gitu. Lah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga cuma diatributkan namanya sama Bapak Gereja gitu. Jelas? Mana yang bilang sih itunya 90? Nggak ada ya di sini. Ada. Kalau yang umur 90 bisa buka di website namanya Advent apa ya? Advent.org atau apa gitu. Advent.org. Itu ada umurnya Yusuf 90 tahun. Kalau nggak salah ada juga kok di mana ya? Sebentar. Ada kok. Jadi diceritakan bahwa Yusuf yang menikahi Maria itu sebenarnya orang yang dipilih oleh sukunya. Ya. Pada waktu dia berusia 90 tahun dan dia adalah seorang duda dengan 6 orang anak. Dipilih sama sukunya untuk menikahi Maria. Di sini nggak ada ya? Mungkin belum tandain. Di apa namanya di website yang Advent itu Katolik itu ada disebutin umur 90 tahun. Sebentar. Di sini mungkin gue belum tandain kali. Nantilah itu bisa dicek lah. Ini supaya nggak terbuang waktunya. Gue tambahin lagi satu ya. Ini kita mengembalikan standar yang mereka tuduhkan ke kita ya. Kita kembalikan standarnya. Buka di Bible Bilangan 31 ayat 35. Baca Mel. Atau ya udah baca 35 aja. Tampilin, Ri. Hah? Hilang gimana? Loh, kok diduplegatin ini kan ke sono. Apa aku cabut dulu? Belum? Udah. Nah, baca. Tuh yang gue tandain tuh. Nih. Selanjutnya orang... Hah? Gue cabut dulu aja ya. Udah belum? Kalau udah tampil baru dibaca. Kedap-kedip kok laptop lo. Apa? Coba baca Mel. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Itu kan ceritanya bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian. Ya. Terus ini ada jarahan. Tadi kan lu nanya kenapa Islam boleh meniduri apa? Gue udah perempuan? kasih ini. Gue udah jawab ini. Nah, ya tinggal dijawab ini nih. Ini kan ada apa namanya perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, seluruhnya 32.000 orang menjadi tawanan bangsa Israel. Kalau di bangsa mereka, perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh tuh kira-kira umur berapa sih? 30 tahun gitu? Kecil, bocah-bocah. 30 tahun? Enggak lah. Ketuaan lah ya, 20 tahun. Ketuaan masih. Ketuaan, karena tradisi bangsa Yahudi itu yang namanya perempuan usia 11 tahun, 12 tahun tuh udah boleh ditidurin. Bahkan ada yang bilang di salah satu rabi, umur 3 tahun 1 hari udah boleh tidurin. Jadi ini, kira-kira anak kecil bukan? Pasti anak kecil kan? Ada yang sebut anak kecil. Aduh, di mana ya kemarin gue tuh jawabannya. Nah, ini. Lu harus baca yang ini nih. Baca. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Jadi,
berapa orang? 32 orang atau perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki menjadi upeti bagi Tuhan. Terus Tuhannya butuh gitu upeti 32 perawan. Ya walaupun 32 orang ini diserahkan kepada Imam Eleazar, berarti yang pakai kan Imam Eleazar. Iya. Buat apa kira-kira? Apa buat ngepel rumah doang? Enggak lah. Enggak lah. Gitu. Enggak. Jadi di dalam tradisi mereka memang sudah ada yang begini-ginian gitu. Jangan sekarang orang yang tidak tahu Bible-nya mengkritik Quran, mengkritik tradisi Islam, tapi nggak tahu Bible-nya gitu. Kita nggak mengkritik ininya. Kita tahu bahwa di dalam tradisi mereka memang ada tradisi seperti itu. Gitu. Ini pembelaan nih kok. Jadi mereka membela diri bahwa ini tuh zamannya Musa, sebelumnya Yesus. Ya sowat gitu. Gitu. Terus kenapa? Kita kan ngikutinnya setelah begitu katanya. Setelah apa? Nah, Yesus tidak meniadakan Taurat. Yesus kan menggenapi Taurat. Kalau satu titik iota satu huruf iota tuh nggak hilang gitu. Berarti masih berlaku nggak Tauratnya? Berlaku harusnya. Nah, lo gitu. Kena lo gitu. Ya kita nggak usah repot-repot menjawab dengan Quran. Baca dulu Bible-nya. Ada nggak gitu. Yang tidak berlaku hukum Tauratnya kan untuk orang-orang non-Yahudi sesuai ajaran Paulus. Paulus mengajarkan orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Orang non-Yahudi yang disebut goyim tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, nggak perlu sunat, cukup sunat rohani aja, ya kan? Kan itu ajaran Paulus kan, boleh makan babi, betul? Yeah. Tapi perpuluhan fisik masih jalan, nggak ada perpuluhan rohani gitu. Iya. Gimana dong? Ada lagi? Dah, itu aja kok. Cukup. Terima kasih banyak kok, Jazakallahu khair. Sama-sama. Wa'alaikum. Nah, jadi gitu ya. Karena saya nggak bisa ngejawab, minta bantuan Ko Dondi. Alhamdulillah hari ini udah ditunaikan ya pertanyaan-pertanyaannya daripada teman-teman yang non-muslim yang udah nonton. Terima kasih banget udah nonton channel aku juga. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada C-nya sih?